kita akan menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya hamba Allah di Jatim, Buya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya Umi dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang satu merasa kecewa terhadap anaknya, yang mana orang tua tersebut sudah menyekolahkan anaknya sampai tinggi, tetapi pekerjaan yang didapat anaknya itu belum sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Yang kedua, membandingkan keberhasilan anaknya dengan keberhasilan anak orang lain, yang kadang hal ini diceritakan pada anaknya sendiri. Yang ketiga, orang tua yang mengungkit pemberian kepada anak, yang mana sebenarnya anak tersebut tidak mau menerimanya, tapi kalau tidak diterima orang tuanya marah. Kalau diterima, satu hari diungkit. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Baik. Semoga ini yang bertanya adalah bukan Anda. Anda hanya menyebutkan tentang seorang anak. Yang kami tangkap dari 3 pertanyaan itu, kalau terjadi pada satu orang, ya. Maka yang bermasalah dari anak itu sendiri. Saya baca daripada pertanyaan yang terakhir. Di saat diberi oleh orang tuanya, kemudian orang tua mengungkit, dia merasa tersinggung. Padahal dia tidak mau menerima. Padahal apa? Yang diberikan oleh orang tua terlambat banyak. Dia bisa ngomong begitu, ini kan aneh banget. Apa yang diberikan orang tua terlambat banyak ini? Sangat banyak. Selama ini telah memberikan banyak kepada kita. Bahkan membiayai, tadi kan memberi. Tapi kenapa kok bisa ngomong bahasanya dia tidak mau menerima? Sudah kasih banyak kok baru ngomong sekarang nggak mau menerima. Khawatir ada kekotoran di hati sang anak itu sendiri. Kecuali orang tua tidak pernah ketemu, tidak pernah ini, baru ngasih sekali, baru dia menolak. Ternyata yang ditolak marah, lalu kita nerima. Sudah ngasih sampai nyekolahkan tinggi-tinggi tadi katanya. Sekolah kan? Sekolah tinggi-tinggi. Lah kok baru berkata saya dikasih, padahal saya tidak mau. Nah ini kan berarti seolah-olah anak ini, kayaknya anak ini tidak pernah ngerti syukur kepada orang tua. Iya. Nah dari sinilah menjadi sebab dia gampang tersinggung, merasa dibanding-bandingkan. Sebetulnya orang tua naik ke pertanyaan kedua, bukan membandingkan, memberi motivasi. Maksudnya agar kamu kayak dia. Cuman dasar anak memang hatinya sudah nggak enak sama orang tua, tersinggung, saya bandingi. Memang di sana pendidikan lain. Bagi orang tua jangan biasa bandingin anak dengan orang lain, kan itu meruntuhkan kejiwaan psikologi sang anak. Jadi kalau kita jangan merendahkan anak dengan bandingkan. Iya. Akan tapi ada sebagian orang memang tujuannya untuk motivasi. Cobalah anak kamu kayak dia nak ya. Itulah. Dia kan anaknya orang nggak mampu, padahal sekolahnya juga begini tapi bisa sukses begini. Maksudnya biar kita meniti karir kita kesuksesan, niru dong yang sudah kita dibekali ilmu, dibekali ini kok nggak bisa. Maksudnya itu. Makanya jangan buru-buru mengatakan itulah membanding-bandingkan yang menjatuhkan. Nah ini, makanya saya kritik yang bertanya dulu ini yang punya masalah, bukan yang bertanya, punya masalah. Kemudian ke sekolahnya tinggi-tinggi tapi setelah itu dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa. Itu lagi-lagi juga bukan sebetulnya tidak terimanya orang tua. Anda segera bertanya, lah kamu di sekolahnya bagaimana nak? Lah kok hasilnya kok seperti itu? Artinya memotivasi Anda lagi agar Anda juga bisa mencari sesuai dengan ilmu Anda. Apakah selama ini Anda tidak sekolah, hanya ngekos saja misalnya kan begitu, sehingga tidak punya ilmu. Nah, kemudian setelah itu ini kita koreksi ke yang bertanya, yang bermasalah dulu, bukan ke orang tua. Tapi saya balik ke para orang tua. Hei para orang tua, kalau ingin menyalahkan anak benar-benar karena Allah, ya. Nah, kalaupun urusan pekerjaan, memang itu sudah diatur Allah. Yang penting sudah maksimal anak-anak. Anda tidak perlu marah kepada dia, jangan sampai menjadikan anak itu terpuruk. Sudah maksimal dia. Karena tidak semua yang sekolah di manajemen, bahkan mungkin S2 manajemen, S3 manajemen, tidak serta-merta kalau di perusahaan langsung dia akan jadi direktur, ya nggak bisa dong. Belum tentu, kan proses. Jadi bagi orang tua hendaknya ya membiarkan anaknya untuk bisa bekerja yang terbang sendiri, jalan sendiri, bergerak sendiri sambil dipantau, diberi motivasi agar nanti sampai kepada yang dicita-citakan. Tidak serta-merta dong. Seperti orang sekolah pun juga pakai kelas-kelas agar naik kelas. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua jangan biasa membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, karena itu sebetulnya akan menghancurkan anak kita tanpa kita sadari. Sama sekali jangan membandingkan. Nah, nggak diperkenankan yang demikian itu. Baik. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Sebagai orang tua memang kalau kita ingin anak kita agar mengerti tentang apa yang telah kita berikan daripada jasa-jasa kita,
yang tujuannya adalah dia ngerti bakti, bukan karena pengen kita dibalas. Kalau pengen balas kita tidak ikhlas dong. Sebab seorang tua itu kalau ingin membiayai anaknya ya karena Allah, yang benar. Karena Allah yang akan menjadi pahalanya lebih gede daripada memberikan ke orang-orang jihad di jalan Allah, yaitu yang memberikan kepada anak-anaknya adalah karena Allah. Nah, di saat kita memberi kepada anak-anak kita, itu hendaknya benar-benar karena Allah. Jadi bukan karena kita pengen dibalas dengan kebaikan oleh anak-anak kita. Nah, ini karena Allah. Nah, di saat kita mengharap karena Allah, nggak akan mudah kita berkeluh kesah. Misalnya menuntut, ngungkit dan sebagainya. Kan kita ngerti. Memberikan kepada anak sama orang lain sama, kalau kita ungkit pahalanya akan habis. Jangan ungkit. Ini dari sisi orang tua. Adapun dari sisi anak sudah kami sampaikan tadi. Dan memang kadang kita ini lebih senang, lebih pandai kita menilai kekurangan orang lain. Orang lain di sini termasuk ayahnya, ibunya, atau anaknya. Sementara kita jarang merenungi kesalahan kita yang sangat dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab.